hibah yang didapatkan itu maksimal hanya 20 juta atau 25 juta lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah lektor, apalagi sudah guru besar, kita kan bisa mendapatkan penelitian dengan swasta yang lebih tinggi, ya bisa 100 juta, 200 juta. Hai guys, jumpa kembali di Sapa Pagi LPK Jaya Rea. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbagi ilmu terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi dosen di bidang jabatan fungsional, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Telah hadir bersama saya Wahyu Jaya WK. Hari ini adalah Bapak Muhtarudin MM apa ya Pak? Udah MM aja. Oh MM. Ya, beliau akan memaparkan terkait dengan bagaimana tip and trik supaya Bapak Ibu dosen, tentunya mahasiswa dan mahasiswa juga bisa melakukan penelitian dan penelitiannya bisa diunggah ke Sinutamas dan mendapat pendanaan dari pemerintah. Oke, kita simak langsung dari Pak Muhtar. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Apa sekarang hobes di mana Pak? Di Prodi Kompak ya. Oh, LPKIA, Politeknik LPKIA. Ya, di Prodi Kompak Politeknik LPKIA. Ya, Pak, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan jabatan fungsional, Pak. Ya. Sebetulnya jabatan fungsional itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, jadi sekali lagi bahwa seseorang yang sudah memiliki di sini jabatan akademik ya itu adalah sudah dinyatakan sebagai dosen. Tetapi apabila yang bersangkutan di sini sudah mengajar tetapi belum memiliki jabatan akademik, itu belum lengkap atau belum bisa dikatakan sebagai dosen. Gitu. Jadi dengan demikian jabatan fungsional itu adalah sebagai persyaratan kita di sini untuk menjadi dosen. Oh gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dinyatakan sebagai dosen maka harus memiliki jabatan fungsional ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira punya jenjang level jabatan fungsional ini apa saja Pak? Ya jadi pertama, jadi setelah kita memiliki NIDN atau nomor induk dosen nasional, maka kita selanjutnya di sini harus memiliki yang namanya jabatan fungsional sebagai pengakuan dari pemerintah bahwa kita di sini sudah layak menjadi dosen. Ya. Nah, untuk jenjangnya yang pertama itu adalah asisten ahli. Ya. Nah, asisten ahli ini ada yang memiliki nilai PUM 100 dan nilai PUM 150 gitu ya. Nah, kalau dulu itu untuk yang nilai 100 itu kalau dinyatakan dikonversi itu setara dengan golongan 3A ya. Sementara kalau yang asisten ahli yang memiliki PUM 150 itu setara dengan golongan 3B atau di sini sebagai penata muda gitu ya untuk jabatan sebagai dosen. Nah, kemudian setiap 2 tahun kita bisa mengajukan untuk di sini untuk meningkatkan jabatan akademik gitu ya. Passing ya Pak? Atau? Ya, jadi setelah kita menerima SK dari LLDikti ya, maka selanjutnya kita di sini untuk supaya jabatan fungsional kita itu di sini bisa masuk ke database kita itu harus di-inpassing ya. Nah, itu untuk in-passing itu ya kita di sini harus mengupload ya dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Dikti. Nah, jadi kembali lagi tadi, jadi setelah kita memiliki jabatan fungsional asisten ahli, maka selanjutnya setiap 2 tahun kita berhak untuk mengajukan untuk ke level yang lebih tinggi. Maka selanjutnya di sini kita berhak untuk mengajukan lektor. Ya. Nah, untuk jabatan lektor ini juga ada yang PUM-nya 200, ada yang PUM-nya 300 ya. Nah, ini yang PUM-nya 200 itu walaupun di sini sudah naik lektor tersebut, tetap kita golongannya masih 3B ya. Nah, sementara untuk masuk ke golongan 3C ya, itu harus di sini lektornya ditingkatkan PUM-nya jadi 300 gitu ya. Nah, jadi dengan demikian nanti boleh mengajukan jadi ke 3C gitu ya. Dan bisa jadi 3D gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki jabatan akademik lektor, kemudian setiap 2 tahun kemudian kita bisa juga mengajukan untuk lektor kepala. Nah, untuk lektor kepala ya di sini bahwa setara golongannya itu di sini mulai dari 3D sampai dengan 4A karena lektor kepala juga ada yang PUM-nya 400, PUM-nya 550 sampai PUM-nya 800 gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kita di sini jabatan akademik kita itu adalah guru besar atau di sini profesor ya. Nah, tetapi di sini untuk masuk ke jenjang
yang lebih tinggi itu tentu saja di sini ada beberapa persyaratan-persyaratan dipenuhi ya. Nah di sana itu ada empat bagian ya. Jadi bagian A itu adalah bidang pengajaran ya. Nah di sana itu bidang pengajaran itu mempunyai bobot yang cukup besar ya. Jadi di situ kalau untuk lektor itu 45%-nya itu di sini harus pengajaran ya. Kemudian untuk penelitian yang bidang B itu penelitian. Nah ini penelitian juga mempunyai bobot 35%. Jadi dengan demikian seseorang kalau ingin meningkatkan dari asisten ahli ke lektor itu penelitiannya itu adalah 35%. Jadi sebanding dengan 55 kum gitu ya. Nah sementara untuk satu jurnal yang tidak terakreditasi itu di sini nilai kumnya maksimal 10 gitu ya. Jadi dengan demikian kalau misalnya Anda mau atau kita mau mengajukan ke lektor, berarti kita di sini harus memiliki ya minimal itu 5 penelitian gitu ya. Dan itu pun sekali lagi diusahakan salah satunya ada yang masuk ke jurnal yang terakreditasi itu. Sehingga dengan demikian sekali lagi itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih ya Pak Mukhtar. Nah itu rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia ya. Jadi tadi sangat bagus banget nih bahwa kita harus mengetahui jenjang level jabatan kita sebagai profesional di bidang pendidikan, yaitu sebagai dosen ya. Jadi yang pertama tadi tentunya Bapak Ibu yang ada semua di seluruh Indonesia ini untuk dosen, kita cek dulu NIP tadi apa ya? NIP ya? NIDN nomor induk dosen nasional. Betul, NIDN-nya harus punya dulu, baru kita bisa mengajukan jabatan fungsional per 2 tahun ya Pak? Iya. Per 2 tahun, ya dimulai dengan 3A, yaitu asisten ahli, yang kedua naik ke lektor, yang ketiga ada lektor kepala, dan yang terakhir ada guru besar. Nah ini nanti di setiap universitas biasanya Pak ada lembaga namanya LPM ya. Nah itu nanti akan dipandu oleh LPM. Dan tadi ada informasi bagus juga Bapak Ibu, income kita kalau kita terus naik level jabatan fungsional ya insya Allah akan bertambah terus gitu ya. Jadi nanti ada namanya in-passing kan ya Pak? In-passing itu meningkatkan. Betul. Jadi mungkin tadi belum saya jelaskan. Jadi di sini apa sih manfaatnya? Kok kenapa kita sampai ngurus ingin betul, Pak. Jadi guru besar mungkin ya. Nah pertama jadi hak-hak kita di sini tentu saja kalau kita sudah menjadi dosen kan ingin mendapat yang namanya tunjangan sertifikasi dosen. Nah itu sekurang-kurangnya itu harus memiliki jabatan akademik itu asisten ahli. Nah, jadi itu baru bisa diajukan untuk mengikuti sertifikasi dosen, gitu ya. Nah, kalau sudah di sini misalnya kita mendapatkan atau lulus dalam sertifikasi dosen, berarti kita berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, ya. Dan besarannya itu disesuaikan. Nah, itu tadi dengan golongannya tadi. Nah, kalau misalnya di sini golongan 3A, ya kita menginduk ke gaji ASN atau gaji PNS golongan 3A masa kerja sekian tahun itu ditabel besarannya berapa gitu ya. Jadi semakin tinggi kita jabatan akademiknya berarti semakin tinggi juga golongan dan semakin besar juga kita mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya. Nah itu yang pertama adalah keuntungannya bahwa kalau kita sudah memiliki jabatan akademik kita bisa mengajukan untuk menjadi di sini sertifikasi dosen dan tadi manfaatnya kita akan mendapatkan tunjangan ya. Terus yang kedua yaitu di bidang penelitian. Nah, pemerintah juga kan di sini memberikan dana hibah untuk penelitian. Nah, untuk jenis atau klaster penelitiannya sendiri itu di sini ada jenjang-jenjangnya ya, mulai dari penelitian dosen pemula ya, penelitian unggulan perguruan tinggi sampai penelitian dasar dan seterusnya. Nah, itu pun ada persyaratan dari jabatan akademik dosen gitu. Nah, untuk yang jabatannya asisten ahli itu paling bisa adalah untuk penelitian dosen pemula. Nah, kalau dosen pemula berarti di sini dana hibah yang didapatkan itu maksimal hanya 20 juta atau 25 juta lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah lektor, apalagi sudah guru besar, kita kan bisa mendapatkan penelitian dengan swasta yang lebih tinggi. Ya bisa 100 juta, 200 juta, dan yang sampai di atas 1 miliar gitu ya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kalau kita sudah memiliki jabatan akademik dosen. Nah, di bidang lain misalnya dalam suatu di sini kegiatan-kegiatan institusi pemerintah ya,
untuk jadi asesor ya, kemudian untuk menjadi di sini seorang reviewer, itu juga kan melihat dari jabatan akademik dosennya itu. Jadi kan di sini setiap dosen yang sudah memiliki sertifikasi kan dia ada kewajiban untuk membuat laporan BKD. Nah, nanti laporan BKD itu kan akan ada yang melakukan penilaiannya gitu ya. Nah, itu penilaiannya itu namanya asesor, itu juga kan harus memiliki jabatan akademik dosen yang tinggi ya. Jadi minimal rektor kepala baru dia bisa jadi seorang asesor. Jadi banyaklah manfaatnya kalau kita sudah memiliki jabatan akademik dosen. Jadi sebenarnya bagi Bapak dan Ibu dosen yang sudah memiliki NIDN, nah yang belum mendapatkan sertifikasi dosen, saya kira di sini bisa segera untuk diurus ya. Saya kira di sini tidak sulit ya, karena saya yakin pada saat Bapak dan Ibu menempuh pendidikan S2 itu kan sudah menyusun yang namanya tesis. Nah, itu tesis itu kan karya ilmiah kan, jadi itu pun ya minimal kalau buat asisten A5 itu sudah bisa lah gitu ya, dengan tesis yang Bapak Ibu sudah dibuatkan. Itu Bapak dan Ibu kan membuat tesis kan dari hasil penelitian gitu. Jadi saya kira di sini segeralah Bapak dan Ibu untuk mengurus jabatan akademik ya. Mudah-mudahan di sini bisa dilancarkan dalam mendapatkan sertifikasi dosennya, sehingga Bapak dan Ibu di sini bisa mendapatkan tunjangan. Lumayan lah tunjangan sertifikasi dosennya Pak Wahyu di sini. Ya, bisa minimal 2.500.000 lah per bulan. Bisa bikin kamar mandi bagus ya, lantai 2. Jadi ya, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, jadi tadi betul kita akan terus mencapai titik tertinggi namanya guru besar tadi ya Pak ya. Nah, itu akan income-nya luar biasa. Jadi dosen itu adalah sebuah profesi sama seperti dokter ya Pak ya. Jadi dia akan memiliki penghargaan yang tinggi kalau kita punya level yang lebih tinggi. Baik, itu untuk di tadi fungsional Pak. Nah, ini ada sedikit mungkin berbagi tip and trick nih. Pak Muhtar ini kan pernah juga melakukan penelitian ya di bidang garmen atau apa yang di Cibadak, pabrik sepatu ya. Tentunya kan ada tip and trick supaya proposal ini tembus nih ya. Tembus. Nah, ini buat teman-teman dosen muda terutama ya, karena kalau dosen muda itu kurang lebih kisarnya antara 12 juta ya Pak, 18 juta, 20 juta. Ya, paling rendah 12.500.000. 12.500.000 paling tinggi itu bisa sampai 25 juta untuk yang tadi penelitian dosen pemula. Nah, tips singkatnya nih Pak, biar tembus nih proposalnya, mangga Pak? Gimana? Ya, baik. Jadi sekali lagi memang kuranglah lengkap kalau kita dikatakan dosen tidak melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satu dharmanya itu adalah penelitian. Nah, penelitian ini sebenarnya adalah suatu kewajiban ya bagi setiap dosen gitu ya, sehingga dengan demikian ya mau tidak mau dosen ya harus melaksanakan penelitian. Nah, tetapi tentu saja dalam melaksanakan penelitian ini butuh yang namanya dana ya. Tidak sedikit dana untuk penelitian itu. Nah, untuk itu pemerintah kan sudah di sini memberikan dana ya, tetapi ya ada mekanismenya, yaitu kita harus mengajukan proposal penelitian. Nah, mengenai proposal penelitian, ya saya memang pernah 2 kali mendapatkan hibah tersebut ya. Nah, mungkin saya akan berbagi tips saja. Nah, pertama ya, jadi di sini kita dalam kuncinya adalah dalam membuat proposalnya itu. Nah, pada saat kita menyusun proposal, buatlah proposal itu ya, seyakin-yakinnya meyakinkan para asesornya gitu. Jadi dengan demikian kalau misalnya apa yang kita buat di proposal itu meyakinkan asesor, ya saya yakin di sini pasti akan goal gitu ya untuk hibah tadi. Nah, untuk itu jadi tipnya adalah dalam membuat proposal penelitian ini kita harus mengikuti ya aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Dikti ya, oleh Simlik Tabmas misalnya ya gitu. Nah, jadi pertama yaitu di sini kemukakan permasalahan yang paling up to date sekarang itu. Terus yang kedua, penelitian ini harus sesuai dengan bidang keilmuan kita ya. Jadi kalau kita misalnya di sini dari prodi manajemen, ya nanti penelitiannya juga tentang manajemen. Lebih spesifikasi lagi kalau misalnya manajemen pemasaran, manajemen SDM, ya manajemen keuangan gitu ya. Nah, jangan sampai di sini kita di sini latar belakangnya di sini ilmu manajemen tapi mengambil tentang teknik informatika. Nah, itu mungkin di sini walaupun proposal itu meyakinkan, ya pasti di sini si asesor akan meragukan karena kemampuan kita di sini bukan di situ bidangnya. Kemudian berikutnya dalam proposal itu tolong dibuatkan juga solusinya dari masalah yang dikemukakan yang up to date. Nah, bagaimana solusinya itu? Nah, dari solusi inilah nanti dilakukan yang namanya penelitian.
Nah, nanti dalam penelitian itu kan ada schedule-nya gitu ya, mulai dari pra penelitian, proses penelitian sampai nanti menyusun yang namanya di sini output-nya apa gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian itu bahwa penelitian kita tuh memang di sini layak untuk dilaksanakan gitu ya. Dan jangan lupa hasil penelitian ini harus dipublikasikan. Nah, publikasinya itu ya minimal itu ke jurnal yang terakreditasi gitu ya. Minimal ke jurnal yang terakreditasi ya. Jadi kalau untuk dosen pemula saya kira untuk apa di sini jurnal yang masih urutannya di Sinta 5 kalau istilahnya ya, atau Sinta 6 lah gitu ya, itu masih bisa, yang penting terakreditasi gitu ya. Jadi mohon diperhatikan juga ada jurnal yang sudah mendapatkan ISSN tapi belum tentu dia itu sudah terakreditasi gitu. Tapi kalau yang sudah terakreditasi sudah pasti dia memiliki ISSN. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam hal ini jangan lupa nanti dalam membuat proposal itu di kata akhirnya itu bahwa penelitian kita itu nanti akan dipublikasikan di jurnal apa. Nah, tolong dilihat di list ya, nanti bisa nyari di Arjuna ya, di arjuna.go.id itu ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi gitu ya. Ada listnya. Nah, nanti kita bisa upload di sana ya. Ya, jadi kita harus upload ke jurnal yang terakreditasi itu. Sehingga dengan demikian bahwa itu apa tadi Pak? arjuna.go.id. Nah, ini yang ada di Dikti ya Pak? Ya, jadi arjuna.go.id itu adalah situs atau website pemerintah yang mengakreditasi daripada setiap jurnal-jurnal yang diajukan. Tadi kalau Sinta Pak, alamatnya apa Pak? Sinta. Nah, kalau untuk Sinta ini sintaresbank.go.id ya. Sinta Resbank ya. .go.id. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu ya. Ya, nah ini sudah kita familiar, tapi bagi yang belum ini alamatnya ya, bisa dibuka. Sinta ini tadi untuk apa tadi? Nah, kalau Sinta ini ya tentu saja karya ilmiah kita kan di sini yang sudah dipublikasikan itu nanti bisa dilihat di sana. Dan pengisiannya ini nggak bisa langsung di websitenya Sinta, tapi harus melalui Google Scholar. Google Scholar. Jadi Google Scholar itu untuk mengisi data-data kita ya. Jadi saya yakin kalau misalnya kita sudah melakukan apa di sini upload ke jurnal yang sudah apa istilahnya online, yang terakreditasi dan online itu sudah otomatis nanti akan ada di Google Scholar. Nah, dari Google Scholar itulah nanti akan masuk ke Sinta. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk tips bagaimana proposal kita tembus. Tadi yang pertama tentunya proposalnya harus menarik. Yang kedua tadi temanya harus membuat greget. Asesmen ya Pak, Pak Profesor. Asesor ya, asesornya harus greget dengan proposal kita dan tentunya harus tadi berdasarkan kejadian sekarang ya Pak ya. Up to date dan kemudian mengikuti ketentuan yang diberikan tata cara penulisan oleh Dikti. Nah, itu tip and triknya. Silakan dibuat buat teman-teman dosen muda di seluruh Indonesia dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita naik level terus. Kemudian tadi juga ada beberapa link website dan itu yang umum sudah kita sama-sama gunakan ya, silakan juga dimanfaatkan. Tadi untuk yang penelitian itu ada di Simlitabmas ya Pak, ini namanya nih Simlitabmas. Kalau kami ini ada di Kopertis wilayah 4, jadi Simlitabmas apa Pak? Kalau Simlitabmas itu nasional, jadi tetap nasional.go.id. Oh iya, jadi langsung ya simlitabmas.go.id. Ya ini alamatnya. Oke. Nah, kemudian mungkin untuk yang terakhir nih Pak di acara kita hari ini, nanti untuk kedepannya kita akan bahas lebih banyak Pak terkait dengan penelitian mahasiswa, abdimas dan seterusnya. Nah, ini yang lagi rame nih teman-teman dosen ini kan sekarang ini udah ada perubahan prosedur Pak terkait dengan pengajuan fungsional. Kalau dulu kan kita harus menyiapkan berkas satu-satu, kita fotokopi dan seterusnya, kemudian kita kirim ke Dikti gitu. Nah, kalau sekarang kan secara online nih. Nah, kebetulan nih kan Abang Mukhtar ini sudah istilahnya sudah memahami atau persis paham benar prosedur pengajuan secara online. Bisa di-sharing sedikit Pak? Ya. Alamatnya dulu Pak. Baik, jadi sekali lagi memang untuk periode dari mulai tahun 2019 itu bahwa untuk jabatan akademik dosen itu di sini prosesnya secara online gitu ya. Nah, pertama ya tentunya di sini yang punya kewenangan penuh untuk di sini memproses itu adalah operatornya yang ada di setiap perguruan tinggi.
Jadi setiap perguruan tinggi di sini memiliki operator khusus untuk pengurusan jabatan akademik dosen. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya tetap sementara ini kita mengisi dulu secara manual. Nanti data itu akan diserahkan ke operatornya. Ya. Nah, kalau di kami di sini ada masih merangkap oleh BAS ya. BAS Biro Akademik Kesekretariatan. Nah, nanti sekali lagi karena di sini ada operatornya, ya jadi sementara ini kita ini hanya mengumpulkan data-datanya saja itu yang dibutuhkan. Nah, jadi data-datanya seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada 4 bidang yang harus dipenuhi ya. Pertama itu yang namanya bidang pendidikan ya. Nah, pendidikan ini mulai dari pengajaran, yang kemudian juga kita di sini melakukan lagi yang namanya temu ilmiah ya. Kemudian juga kita sebagai memiliki dosen yang memberikan arahan kepada dosen muda ya, atau juga kita memiliki jabatan struktural di suatu perguruan tinggi. Nah, itu adanya di bidang A. Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan ya, itu adalah untuk bidang pendidikan itu adalah 45%-nya. Jadi misalnya saja anggap saya di sini baru lulus S2 ya, dan mau mengurus jabatan akademik dosen asisten ahli. Nah, itu sebenarnya untuk mendapatkan itu adalah cukup mendapatkan KUM 150. Ya. Nah, sementara dari ijazahnya saja kita sudah dihargai 100 gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal 50 lagi. Nah, untuk itu jadi sekali lagi 45%-nya dari 50 itu sekitar ya 12 atau sampai 18 SKS itu dari pengajaran. Nah, pengajaran ya minimal per semester itu adalah 8 SKS gitu ya. Jadi kalau kurang dari 8 SKS itu belum jadi dosen. Jadi Pak tadi alamat linknya apa Pak itu? Kalau yang kalau alamat linknya di sini ada di operator ya, dari JAD ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini JAD. Nah, terus nama perguruan tingginya jadi JAD. Kalau kita berarti PKN. Nah, kalau ini contoh yang LPKIA ya Bapak Ibu, yang ini contoh LPKIA. Tapi nanti disesuaikan linknya berdasarkan universitas masing-masing gitu ya. Oke, ini. Jadi JAD Poltek LPKIA.go.id. Kalau STEMIC JAD STEMIC LPKIA.ac.id. Nah, akunnya nanti udah dikasih apa ya akunnya? Ya. Nah, jadi sekali lagi itu tergantung kebijakan dari setiap perguruan tinggi. Jadi tidak semua perguruan tinggi itu mempunyai prosedur yang sama ya. Nah, kebetulan kalau di kami itu setiap dosen di sini diberi akun ya, sehingga dosen yang bersangkutan tuh bisa mengisi langsung gitu. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi lain mungkin di sini yang memasukkan prosesnya itu adalah operatornya. Jadi dosen itu hanya ngasih dokumennya aja. Kelengkapannya. Jadi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, bahwa pengajuan jabatan fungsional melalui tadi sistem formasi internet yang sudah maaf ya Bapak Ibu, sistem formasi yang sudah terintegrasi, yaitu melalui satu website ya Pak ya, tadi alamatnya itu ada berbagai macam, mungkin prosedurnya berbeda setiap universitas. Nah, kalau di LPKIA dosen hanya menyiapkan fasilitas atau kelengkapannya Pak ya. Kemudian nanti ada operator yang uploadnya. Silakan Bapak Ibu hubungi biro administrasinya di setiap kampus. Baik, untuk kali ini itu tip and trick dari Abah kita, Abah Muhtar, karena beliau sudah luar biasa berpengalaman di bidang penelitian pengabdian masyarakat. Dan tentunya tadi ada tips untuk pengajuan jabatan fungsional supaya kita menambahkan income sebagai profesi dosen. Betul ya Pak ya? Karena dosen itu dari sana income-nya Bapak Ibu. Jadi rajin-rajin meneliti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini membantu. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya untuk penelitian mahasiswa ya. Ini teman-teman mahasiswa yang nonton, jangan lewatkan, nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan penelitian mahasiswa untuk mendapatkan biaya tambahan kuliah dan biaya hidup kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi LPK Juara. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.